stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around in my sorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila Priyanti dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 1E UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mencoba untuk sharing tentang bab 2 di mata kuliah praktek ibadah, yakni taat zahir. Kita mungkin dari beberapa dari kita belum ada yang mengetahui sebenarnya apa sih taat zahir itu. Seberapa pentingnya kita mengetahui taat zahir dan materi-materi apa saja yang dipelajari pada bab taat zahir ini. Oke, di sini saya akan mulai untuk menjelaskan pengertian taat zahir. Untuk mempersingkat waktu, kita bakal langsung sama bab 2 taat zahir ini. Dijelaskan bahwa Hujatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah wahai pelajar, bahwa seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya bersifat fardu, yang artinya wajib dilakukan, sebagaimana untuk usaha kita menaikkan derajat kita mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang fardu, itu pasti ada kata sunnah. Nah, sunnahnya ini itu laba dari usaha yang kita jalankan. Jadi sunnah-sunnah yang kita lakukan, doa-doa sunnah atau aturan sunnah yang kita lakukan itu bersifat laba, itu bersifat keuntungan lebih gitu. Jadi ketika kita menjalankan, kita mendapat pahala lebih. Namun ketika tidak kita jalankan pun, kita tidak akan mendapat dosa. Bumbungan air besar atau air kecil atau apapun itu, hendaknya kita membaca doa agar terhindar dari bisikan-bisikan setan dan jin. Dahulukan kaki kiri. Oke, doa-doa untuk dilakukan sebelum masuk WC yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kotoran dan najis. Hal-hal seperti ini tuh sebenarnya wajib dilakukan untuk menghindari bisikan-bisikan setan yang nantinya akan mempengaruhi kita dalam kamar mandi. Dan ketika kita masuk ke dalam WC atau toilet itu, kita hendaknya jangan untuk membawa barang-barang yang di dalam barang tersebut tertuliskan nama Allah, tertuliskan lafaz-lafaz ayat Al-Quran, nama-nama Nabi dan Rasul, itu karena sifatnya makruh. Lalu ketika kita keluar dari WC, hendaknya kita membaca doa lagi dan keluarlah dengan kaki kanan, yakni doanya Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hadza wa 'afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang menyakitkan dan menetapkan bagiku segala yang bermanfaat. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yakni tentang adab berwudu. Pasal ini menjelaskan tentang adab mengambil air wudu gitu kan, apabila misalnya selesai beristinja itu hendaklah untuk bersiwak atau bersikat gigi. Karena seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya siwak itu membersihkan mulut, mendapat ridha Allah, dan menjadikan penglihatan mata. Selain itu, salat setelah bersiwak itu jauh lebih mulia dibandingkan 70 kali salat tanpa sebelumnya bersiwak. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang terakhir ialah, jikalau rasa tidak memberatkan hati bagi umatku, pastilah aku sudah mewajibkan mereka bersiwak setiap akan salat, karena begitu banyak manfaat kebaikan di dalam bersiwak. Oke, yang selanjutnya itu cucilah tanganmu sebanyak 3 kali dan doalah sebelum tangan itu masuk ke bejana atau masuk ke dalam air, dan ucapkanlah doa sebagai berikut. Nah, sebelum berwudu, alangkah baiknya kita untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka padaku. Yang selanjutnya yakni doa ketika kita menyentuh air. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, yang artinya segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci. Sebelum membasuh anggota wudhu, cucilah kedua tangan 3 kali sambil berdoa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kerusakan. Dan berniat wudhu juga jangan hilangkan niat hingga membasuh wajah, yang lafaznya nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, barulah kita untuk berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh wajah, membasuh tangan kanan hingga siku, begitu pula sebaliknya, membasuh rambut hingga ubun-ubun, telinga kanan kiri, lalu membasuh kaki, hingga yang terakhir membaca doa setelah berwudu, yang lafaznya yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimta syu'an wa dzalatu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa atubu ilayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syukur waj'alni azkuru katsiran wa asbihuka bukratan wa asila. Jadi di sini pada adab berwudu ini ada 7 perkara yang memang dilarang untuk dilakukan atau dimakruhkan. Yang pertama itu ada memercikan air dari kedua tangan. Misalnya kayak gimana sih? Misalnya kita berwudu nih, kan wudu kan yang normal gini ya. Nah itu tuh wudunya tuh kayak gini. Misalnya wudunya mau ke hidung, tuk gitu doang gitu. Jadi itu nggak boleh gitu ya. Lalu yang kedua itu menamparkan air ke wajah atau ke muka. Misalnya nih kita wudunya nih lagi di muka nih kan. Kan kalau yang normal yang benar itu kan gini. Terus gini gitu kan, sampai ke seluruh muka, sampai ke hidung. Nah itu tuh kalau yang dimakruhkan itu bisa gitu. Lalu yang ketiga itu ada berbincang saat berwudu. Jadi ketika kita berwudu tuh seharusnya memang niat dan pikiran kita tuh bertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat itu ada anggota tubuh itu lebih dari 3 kali. Nah yang kelima ini terlalu banyak menumpahkan air atau kayak istilahnya teh mubazir gitu ya. Oke, selanjutnya itu yang keenam, memakai air yang terkena sinar matahari langsung gitu ya. Lalu yang terakhir nih itu memakai air untuk berwudu itu yang sangat panas, air mendidih, juga air yang sangat dingin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila aku mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarnya, yang dengan itu dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya, yang dengan itu dia melihat. Dan aku menjadi hatinya, yang dengan itu dia berharap. Hadis Qudsi. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata dalam saya presentasi ada salah-salah atau memang tidak seharusnya saya ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.
the next presentation. Thank you.